Selama lebih dari 5 tahun, nama Harun Masiku menghantui dunia politik dan hukum Indonesia, menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Kasusnya bukan sekadar catatan kriminal biasa, melainkan telah berubah menjadi simbol dari tantangan besar yang dihadapi sistem hukum negeri ini. Ia menjadi ikon buronan kelas kakap, sebuah gambaran nyata tentang bagaimana sistem peradilan diuji oleh kasus-kasus besar yang melibatkan kekuasaan dan uang. Sebagai mantan calon legislatif dari PDIP, Harun diduga berusaha menyuap agar bisa masuk ke parlemen setelah gagal dalam penghitungan suara resmi. Ia menargetkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, berharap dapat mengamankan kursi legislatif yang diincarnya melalui jalur belakang, memperlihatkan betapa rawannya integritas pemilu di Indonesia. Operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 membongkar skema suap ini secara dramatis. Namun, ketika jaring penangkapan mulai menutup, Harun berhasil menghilang tanpa jejak, meninggalkan teka-teki besar yang belum terpecahkan hingga kini, dan memicu spekulasi tak berujung tentang keberadaannya. Pelariannya membuat skandal ini tetap hidup di tengah masyarakat, menyeret nama-nama tokoh politik senior, dan menambah frustrasi publik atas keadilan yang belum juga ditegakkan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah hukum benar-benar bisa menyentuh mereka yang berada di puncak kekuasaan? Perburuan Harun Masiku kini lebih dari sekadar pencarian seorang buronan. Ini adalah ujian besar bagi rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di tingkat tertinggi, sekaligus cerminan harapan dan kegelisahan masyarakat akan masa depan hukum di tanah air. Pada 25 Juli 2025, Pengadilan Tipikor Jakarta mengeluarkan putusan yang mengguncang politik Indonesia. Suasana di sekitar pengadilan sangat tegang, dengan kehadiran aparat keamanan, media, dan masyarakat yang menanti hasil sidang bersejarah ini. Banyak yang menilai, keputusan ini akan menjadi tonggak penting dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, dinyatakan bersalah dalam kasus suap Harun Masiku. Ia tampak tegang saat mendengarkan vonis, dikelilingi oleh sorotan kamera dan tatapan publik yang menuntut keadilan. Proses persidangan ini telah menjadi sorotan nasional selama berbulan-bulan. Dihukum 3 tahun 6 bulan, Hasto dinilai secara aktif memfasilitasi suap kepada Wahyu Setiawan dari KPU, dengan tujuan mengamankan kursi Harun di parlemen. Hakim menegaskan bahwa peran Hasto sangat krusial dalam skema suap ini, dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan memperkuat keyakinan majelis hakim. Putusan ini menandai momen langka akuntabilitas bagi pejabat tinggi partai, mengintensifkan seruan untuk penangkapan Harun. Reaksi dari internal partai pun beragam, mulai dari pembelaan hingga desakan untuk melakukan reformasi internal. Publik menyoroti bagaimana partai akan merespons krisis kepercayaan ini. Bagi KPK, ini adalah kemenangan yang sulit diraih. Tetapi absennya Harun membuat kasus dan kepercayaan publik belum tuntas. KPK menegaskan komitmennya untuk terus memburu Harun, meski menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di lapangan. Putusan tersebut membuat PDIP dalam posisi bertahan dan kembali menarik perhatian nasional pada status Harun yang sulit ditangkap. Tekanan publik terhadap partai semakin besar, menuntut transparansi dan pertanggungjawaban lebih lanjut dari para elit politik. Keadilan, banyak yang berpendapat, akan tetap tidak lengkap sampai Harun Masiku dibawa ke pengadilan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi masih panjang, dan masyarakat menanti langkah nyata berikutnya dari aparat penegak hukum. Menanggapi vonis Hasto, para pemimpin PDIP dengan cepat mengubah narasi, berusaha mengendalikan opini publik dan memperkuat posisi partai di tengah sorotan. Mereka segera menggelar konferensi pers, menampilkan barisan pemimpin yang solid dan menegaskan komitmen mereka terhadap keadilan serta transparansi proses hukum. Dalam pernyataannya, PDIP menuntut KPK mengintensifkan upaya untuk menangkap Harun Masiku, buronan yang selama ini menjadi sorotan publik. Mereka menekankan bahwa penegakan hukum harus menyeluruh dan tidak tebang pilih, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga. Mereka berpendapat bahwa menghukum Hasto saja tidak adil, sementara terduga penerima manfaat, Harun, tetap bebas. Menurut mereka, proses hukum yang adil harus melibatkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya satu orang yang dijadikan simbol. Strategi ini memungkinkan PDIP untuk terlihat mendukung supremasi hukum sambil secara halus mempertanyakan keadilan penyelidikan. Dengan demikian,
Mereka dapat menjaga citra partai sebagai pembela keadilan, sekaligus menanamkan keraguan terhadap motif di balik proses hukum yang berjalan. Dengan bersikeras bahwa kesaksian Harun sangat penting, partai meragukan bukti terhadap Hasto, dan menyarankan dia adalah kambing hitam dalam permainan politik yang lebih besar. Mereka menyoroti bahwa tanpa kehadiran Harun, kebenaran kasus ini tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Seruan untuk penangkapan Harun menjadi seruan, bukan hanya untuk keadilan, tetapi juga untuk membela citra dan kepemimpinan partai. Para pendukung PDIP pun turun ke jalan, menunjukkan solidaritas dan menuntut agar semua pihak yang terlibat diproses secara adil. Front Persatuan PDIP menunjukkan dukungan untuk Hasto, menggambarkan pertempuran hukum sebagai serangan politik terhadap partai. Mereka menegaskan bahwa PDIP tidak akan mundur dan akan terus memperjuangkan keadilan bagi semua anggotanya. Tuntutan penangkapan Harun kini menjadi intiaya partai untuk mengubah kekalahan hukum menjadi perjuangan untuk keadilan. Dengan mengangkat isu ini ke ranah publik, PDIP berharap dapat membalikkan persepsi dan memperkuat posisi mereka di tengah dinamika politik nasional. Jarod Saiful Hidayat, mantan gubernur Jakarta dan tokoh PDIP, telah menjadi pembela vokal Hasto, menyebutnya tahanan politik. Dia mengklaim bahwa vonis Hasto bukan tentang keadilan, melainkan tentang melemahkan PDIP, terutama mengingat sikap kritis partai terhadap pemerintah. Jarod berpendapat bahwa tanpa kesaksian Harun, persidangan tidak lengkap dan putusan tidak adil. Narasi ini memanfaatkan skeptisisme publik tentang imparsialitas sistem hukum Indonesia. Dengan membingkai Hasto sebagai korban penganiayaan politik, Jarod mengubah pembelaan hukum menjadi kritik yang lebih luas terhadap sistem. Di bawah tekanan yang meningkat, KPK bersikeras bahwa pencarian Harun Masiku tidak pernah berhenti, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bekerja sama dengan polisi dan memperbarui profil buronan Harun, KPK telah mengejar setiap petunjuk, dari desa terpencil hingga saluran penegakan hukum internasional. Red Notice Interpol dan kerjasama polisi ASEAN telah diaktifkan, tetapi Harun tetap buron. Tantangannya sangat besar, buronan yang didanai dengan baik, kemungkinan perubahan penampilan, dan hambatan hukum internasional yang kompleks. Namun, pengejaran KPK yang tanpa henti adalah ujian kredibilitasnya dan tekad anti korupsi Indonesia. Menangkap Harun kini sama pentingnya dengan memulihkan kepercayaan publik dan menutup kasus. Pencarian Harun Masiku telah meluas menjadi penyelidikan besar-besaran, tidak hanya menargetkan buronan, tetapi juga seluruh jaringan pendukungnya. KPK telah menginterogasi puluhan saksi, menggeledah properti, termasuk penggeledahan profil tinggi di Menteng yang terkait dengan elit politik, dan mengikuti jejak keuangan. Pada Juni 2024, mobil Harun yang ditinggalkan ditemukan di Jakarta, berisi dokumen yang mungkin menawarkan petunjuk baru. Upaya ini menunjukkan bahwa KPK tidak menunggu keberuntungan. Mereka secara metodis memperketat jaring di sekitar Harun dan siapapun yang membantunya. Dengan menyelidiki lingkaran kekuasaan, KPK mengirimkan peringatan membantu buronan memiliki risiko nyata. Setiap petunjuk baru membawa mereka lebih dekat untuk mengungkap jaringan yang menyembunyikan Harun. Frustrasi publik atas pelarian Harun Masiku telah menginspirasi tindakan pribadi. Pada November 2024, pengusaha dan politikus Marwarar Sirait menawarkan sayembara pribadi sebesar 8 miliar rupiah, sekitar $500.000 AS, untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Harun. Hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bertujuan untuk memobilisasi warga, mengubah pengamat pasif menjadi peserta aktif dalam perburuan. Sayembara ini menggarisbawahi ketidaksabaran yang meluas terhadap sistem dan memberikan tekanan ekstra pada pihak berwenang untuk memberikan hasil. Meskipun tidak jelas apakah tawaran tersebut telah menghasilkan petunjuk, nilai simbolisnya sangat besar. Publik menuntut akuntabilitas. Kasus Harun Masiku telah menjadi ujian bagi institusi hukum Indonesia. Masalah hukum Hasto Kristianto semakin dalam dengan tuduhan kedua menghalangi penyidikan. KPK menduga Hasto membantu Harun menghindari penangkapan setelah operasi tangkap tangan, menginstruksikannya untuk menghancurkan bukti dan melarikan diri. Tuduhan ini menunjukkan upaya terkoordinasi oleh tokoh senior untuk merusak penyelidikan, bukan hanya suap satu kali.
membuktikan niat sulit tanpa kesaksian Harun membuat penangkapannya semakin penting. Kasus penghalangan penyidikan meningkatkan taruhan, menunjuk pada konspirasi yang lebih luas untuk menentang Badan Anti Korupsi Indonesia. Vonis di sini akan mengkonfirmasi bahwa kepentingan kuat mencoba menempatkan diri di atas hukum. Kisah Harun Masiku lebih dari sekadar skandal politik. Ini adalah ujian komitmen Indonesia terhadap keadilan dan supremasi hukum. Publik kini mengukur efektivitas KPK dari kemampuannya untuk meminta pertanggungjawaban tokoh-tokoh kuat tanpa memandang partai. Vonis Hasto adalah langkah maju, tetapi keadilan terasa tidak lengkap selama Harun tetap bebas. Kasus ini mengungkap kerentanan dalam sistem politik Indonesia dan kebutuhan mendesak untuk tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ini adalah seruan bagi warga untuk menuntut standar yang lebih tinggi dan mendukung upaya anti korupsi yang kuat. Hasilnya akan membentuk kepercayaan publik terhadap sistem hukum di tahun-tahun mendatang. Babak terakhir belum tertulis, tetapi bangsa ini mengamati, menuntut agar hukum ditegakkan.